Sesungguhnya inilah rindu kami Tuhan. Ketika kami selesai menjalankan tugas kami di dunia ini, ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dunia ini, maka kami juga akan bersama-sama dengan Engkau di tempat keteduhan yang abadi, di mana tiada duka, tiada air mata. Kami percaya itu Tuhan, Kau menyambut kami. Bahkan Engkau bersedia duduk makan bersama-sama dengan kami di langit baru dan bumi baru, di mana sesungguhnya disitulah letak ketenangan yang abadi, ketenangan yang sesungguhnya, yang seharusnya kami cari. Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau hidup bersama Tuhan. Kami mau menjalani kebenaran demi kebenaran bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, supaya hamba boleh menyampaikan hanya yang menjadi isi hati Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya, pikiran kami setajam-tajamnya, untuk mendengar perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sampai di sini, sampai saat ini dengan keadaan sehat, selamat, sehat, walafiat, susah ngomongnya bahasa Arab soalnya ya. Bapak Ibu, puji Tuhan juga kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita dipinjami mobil ya dari GSKI Siatasan. Bapak Ibu, waktu kami mengambil mobil itu dengan Kak Mita, perjuangannya sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kami ke Siantar, pas kami sampai di Siantar itu hujan deras, kemudian kita sampai di tempat mobil itu disimpan di garasi itu, dan depan garasi itu becek ya, karena hujan, jadi becekan-becekannya itu dalam gitu. Pertama lihat, saya juga pertama agak sedikit khawatir nih, Kak Minta bisa nggak ya, badannya kecil, kurus kayak gini, bisa nggak Pak mobil ini khawatir ada, tapi udahlah saya berserah sama Tuhan, karena yakin ya kalau cerita Kak Minta bawa mobil ini, bisa nyetir mobil sudah mulai dari SMP gitu. Saya yakin aja lah, pokoknya bisa ini. Dengar-dengar Kak Minta bawa truk juga handal ya. Bisa ini. Coba kalau lihat postur tubuhnya ini kuat. Sampai di sana saya lihat, waduh, mobilnya besar. Terus mobil tua pula ini Bapak Ibu, bukan mobil baru. Terus Kak Minta bilang langsung, apa tadi istilahnya Kak, yang personalingnya itu agak susah, terus nggak otomatis apa gitu ya. Power steeringnya nggak ada gitu kan, saya nggak tahu istilah-istilah mobil ini kan. Lihat mobilnya besar, tua pula. Perjuangan pertama Bapak Ibu tahu, keluar dari garasi itu, masuklah kami ke lubang becek itu. Jadi payahlah, hujan-hujan mendoronglah kami berdua, ibu-ibu sama Bu Mawar ya. Kalau Bapak Ibu kenal Bu Mawar dari GSKI Siatasan, Bu Mawar baru pulang wisuda masih pakai gaun gitu yang sempit, mendorong mobil lah kami biar keluar dari becekan itu. Keluarlah dari situ. Begitu keluar, memang saya tanya sama Kak Mita, Kak, kalau mobil kayak gini ganti olinya setahun berapa kali? Karena saya juga udah khawatir nih, mobil kan sudah lama tidak dipakai, jadi jangan-jangan olinya bermasalah ini. Begitu keluar jalan, personalingnya itu Kak Mita harus pakai tenaga dalam itu kayak gini tuh. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Aduh Bu, berat banget Bu. Aduh Kak, bisa nggak? Terus jalan pertamanya tuh bukan langsung bisa mulus gitu Pak. Kaget-kaget dulu gitu. Waduh, ini sampai balik G atau enggak nih ya. Dan ternyata baiknya Tuhan itu ya. Saya nggak ada ngomong sama Bu Mawar. Bu Mawar tahu-tahu tuntun kita karena Bu Mawar di depan pakai mobilnya, karena kita nggak tahu jalan nih ceritanya, sama-sama kami berdua nggak tahu jalan, nggak tahu Siantar kami nggak tahu jalan, jadi Bu Mawar menuntun di depan. Ternyata pas jalan itu dibelokkan, nyalah ke bengkel. Terus Bu Mawar bilang, ganti dulu olinya, periksa saringannya, periksa semua.
Katanya diperiksa lah semua, diganti oli. Ternyata olinya tuh tinggal titik terendah. Sudah hitam sekali. Saya yakin kalau dibiarkannya itu nggak sampai itu ke balige itu. Jadi akhirnya kita ganti oli dan sebagainya, jalanlah lagi kami. Bapak Ibu tahu sepanjang jalan sebenarnya saya deg-degan loh Kak. Sekarang aku aja, tapi saya tenang-tenangin supaya Kak Meta juga nggak panik gitu ya. Dan itu kita mulai berjalan kan jam 6 sore. Begitu mau mulai Parapat kan udah mulai jam 7-an. Di situ kan semua truk-truk besar itu keluar Bapak Ibu. Truk besar yang bawa kayu yang berat-berat. Jadi kita juga agak panik-panik gimana gitu ya kan. Ini berdua, ini saya pikir sampai nggak ini ke Bali gini. Ya sampai nggak. Jadi saya biasanya itu kan nggak makan malam ya Bapak Ibu. Nggak makan malam, itu saya sampai lapar Bapak Ibu. Saking pikiran, ayo Kak kita makan dulu, berarti Parapat makan dulu. Karena saya udah lapar lagi nih, karena stres gitu kan. Tapi saya tenang-tenangin kan. Berjalan terus. Lampu mobil juga kadang hidup, kadang nyala ya Kak. Kadang hidup, kadang nyala. Kadang hidup, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Sebelahnya itu kan, pokoknya pelan-pelan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu masih melihat kami berdua di sini. Ya sampai juga ke Balige. Dan puji Tuhan, mobil ini sudah langsung jadi berkat ya Kak ya. Langsung dipakai untuk baptisan pertama kali oleh saudara kita Bapak Ibu di Gembala di GKKI Lagu Boti. Ya puji Tuhan, dia jadi berkat. Saya yakin ini juga jadi berkat buat kita semua. Kita bisa menjemput di jemaat-jemaat yang jauh yang mau ikut. Ya Bu ya Pak. Jadi kalau nanti Jane atau si Josephine makin besar kan udah nggak muat lagi tuh kereta, dijemput nanti ya. Puji Tuhan, kita nanti kan makin banyak gitu Bapak Ibu. Jadi dari perjalanan itu saya mengambil satu pelajaran Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Jadi setiap hal memang saya tuh kadang selalu tanya, Tuhan apa sih maksudnya ini? Saya belajar apa? Saya harus belajar apa dari sini? Jadi dalam perenungan saya tuh berpikir gini, kita yang menjalani hidup di dunia ini bukan makin baik. Dunia ini seperti mobil, ya. Memang pertama barunya bagus, makin lama makin bobrok, makin susah, makin berat. Dan ketika kita menjalani satu perjalanan, kita harus fokus pada tujuan. Ya, di tengah perjalanan itu banyak hambatan. Ya kan, itu tadi truk-truk besar, jalannya berliku-liku, kadang lampu padam, kadang lampu hidup, ya kan. Belum lagi personaling yang luar biasa dahsyatnya ini, belum lagi kalau belokan. Kadang itu personalingnya saya sampai melihatin bulatannya itu dia bisa bergerak sendiri gitu kan. Jadi waduh, ini mau kemana? Jadi shock gitu kan. Nah kita dalam hidup juga kadang-kadang kayak gitu. Ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi yang kita nggak siap, kita shock gitu kan. Tapi kalau kita fokus, ya kita fokus kepada arah tujuan kita, sampai kok Bapak Ibu, sampai. Yang penting kita jalani dulu. Mobil kita memang bobrok, dunia ini bobrok. Makin lama makin rusak, bukan makin bagus. Ya, tapi kita tahu bahwa di ujung sana Tuhan menyediakan ketenangan yang abadi. Ya, harus itu tujuan kita. Dan jangan menghindari. Jangan kalau mobilnya bobrok, ya udahlah saya nggak pakai ini, saya jalan kaki aja. Enggak, kita pakai. Kita jalani saja hidup kita ini hari demi hari. Ya, kalau kita dengan mobil kemarin kita jalani kilometer demi kilometer, perjuangan demi perjuangan, ya, sampai kepada tujuannya kita jalani. Hidup kita juga seperti itu, berat. Ya, pasti berat. Nggak ada hidup yang nggak berat. Siapa di sini Bapak Ibu yang nggak punya masalah? Pasti punya masalah kan semua kan? Kita jalani. Jangan menghindar ya. Tetap kita kerja keras seperti Kak Mita tadi, menggerakkan setir itu, menggerakkan personeling itu yang sedemikian rupa kerasnya. Nanti Pak Nisa boleh coba itu personelingnya luar biasa. Tapi Mama dulu ya Pak, kalau mau gerak itu harus pakai tenaga dalam itu.
Kita juga harus bekerja keras dalam hidup ini, nggak boleh malas. Kita jalani, ya, karena nanti seperti lagu kita itu, suatu saat kita akan selesai. Makanya kita tanya sama Tuhan, bilakah ku pandang wajahmu? Indah sekali ya, kalau kita bertemu Tuhan, memandang wajah Tuhan di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Cuma itu kerinduan kita. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Gak ada yang lebih indah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Tidak ada, Bapak Ibu. Bertemu dengan Tuhan itu luar biasa, tenang, damai. Di situ semua, ya. Dan pelayanan kita, hidup kita yang berat ini, Tuhan selesaikan di situ. Ketika Tuhan panggil nama kita, ketika kita selesai, nama kita itu dipanggil, Bapak Ibu. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta sucimu. Betapa indahnya ketika Tuhan memanggil kita. Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Tuhan panggil nama kita, bukan Tuhan tidak kenal nama kita. Nah, ini penting. Tuhan panggil nama kita karena kita dikenal, kita berjuang bersama-sama dengan Dia. Kita jalani hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Allah itu setia. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Allah itu setia. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Kita walaupun sedikit di sini Bapak Ibu, tapi kita mau berusaha jadi orang-orang yang nantinya dipanggil namanya oleh Tuhan, ada dalam daftarnya Tuhan, ya, ada dalam listnya Tuhan. Jangan sampai kita nggak ada di dalam daftar Tuhan. Ya, mari kita baca Bapak Ibu bersama-sama 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu. Firman Tuhan, janji Tuhan luar biasa, ya. Allah damai sejahtera, Allah sumber ketenangan, kiranya menguduskan kamu. Di situ ada kata menguduskan. Menguduskan dari asal kata kudus. Kudus artinya disendirikan, dipisahkan, dipilih, dikhususkan. Bapak Ibu, semalam saya bilang sama si Devi, karena ada orang yang janji mau datang ibadah ke sini. Terus Devi sama Billy kemarin datang sore. Saya suruh tanyakan mau dijemput jam berapa. Terus jawabannya, nanti kuhubungi. Saya tahu biasanya orang yang seperti itu, nanti kuhubungi, itu biasanya pasti sebenarnya dia nggak mau, dia menolak secara halus, ya, karena kita ini kan biasa mengerjakan asuransi, ya. Asuransi itu kalau kita nawarin nanti kuhubungi, atau nanti tanya suami, atau nanti tanya istri, itu biasanya nolak.
Ya, jadi kita udah tahu. Makanya saya bilang sama si Devi, pasti kamu nggak dihubungi, dia nggak akan mau kesini. Saya bilang gitu. Ya, dihubungi nggak dia? Nggak kan? Nah, terus saya bilang sama si Devi, memang sulit orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nggak semua rindu, nggak semua haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Orang lebih senang, lebih mudah cari duit, cari harta. Tapi kalau untuk duduk diam di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, itu nggak banyak orang, Bapak Ibu. Tuhan juga udah bilang, jalan menuju kepada kerajaan surga itu jalannya sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Dikit loh, nggak semua, Bapak Ibu. Ya, sulit. Orang mau cari Tuhan sungguh-sungguh itu sulit. Ya, karena jalannya berat. Jalannya memang jalan salib. Harus benar-benar berusaha serius mencari Tuhan. Itu orang nggak suka. Apa sih gitu kan? Kayak orang apa? Kayak orang nggak normal. Kalau normal itu kan minggu ya happy jalan-jalan, dari malam minggu udah disiapkan tuh. Kalau malam minggu itu kan suara musik di kafe itu luar biasa, Bu. Gak tahu sampai sana kedengaran nggak? Kalau di sini kedengaran sekali. Malam minggu tuh mereka udah prepare, siap-siap untuk menikmati dunia. Benar-benar tuh mandi bersih, rapi. Kemana? Ke kafe. Saya nggak tahu kok mereka bisa tahan sampai pagi gitu ya. Ngapain di situ saya juga nggak tahu. Tahan mereka loh dengan musik yang begitu keras, berdegung-degung gitu kan, berapa gitu ya, rame sampai pagi. Apa yang nggak capek? Tapi mencari Tuhan 1 jam, duduk diam di kaki Tuhan, saya rasa mereka nggak akan tahan. Nggak tahan, pasti nggak tahan itu. Ya, mereka mungkin hebat, cari uang luar biasa, kaya raya, ini apa semua punya, ya punya, tapi mereka nggak punya Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak dimiliki dalam hidupnya, itu pasti. Karena Tuhan walaupun Dia maha kasih, maha pemurah, tapi Tuhan tidak murahan. Masa Tuhan mau bertahta di hati orang yang tidak mengasihi Dia? Itu nggak mungkin, ya nggak mungkin itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini, saya rindu sekali ya jemaat GSKI Baliki ini, perkumpulan kita ini jadi perkumpulan yang memang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saya ingin itu, saya rindu itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu rindu apa enggak. Ya, tapi saya rindu itu dan saya mau bertanggung jawab untuk itu. Jadi kita bukan asal banyak perkumpulan, banyak gereja, ya banyak gereja, dan mereka punya grup-grup atau kita bilangnya kontingen yang kayak lomba itu loh, Bu, ya lomba paduan suara. Baru-baru ini GSKI mengadakan acara kerjasama dengan ISI ya, Institut Seni Indonesia dari Jogja, yang juara dunia paduan suara di Korea. Baru pulang langsung bikin acara dengan GSKI. Kemarin saya share juga di grup itu kan, nggak tahu Bapak Ibu lihat atau enggak. Jadi paduan suaranya tuh kami nonton. Waduh Bapak Ibu, juara dunia ini, begitu mereka, memang lagunya lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional gitu kan. Ada yang pakai jilbab segala gitu. Jadi ketika saya nonton itu, begitu mereka angkat suara itu, aduh, langsung merinding, bagus sekali. Langsung kita itu otomatis langsung memandang, ini siapa sih gitu yang nyanyikan. Oh bagus kan, namanya juara dunia ya kan. Nah, kita itu sebenarnya kan seperti lomba. Perkumpulan kita, gereja-gereja kita, kontingen ini kan kita lomba di hadapan Tuhan. Lomba bagus-bagusan kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi untuk lomba, untuk menjadi bagus, untuk kita diperhitungkan oleh dewan juri. Nah, kan ada tuh kalau lomba tuh ada eliminasi gitu ya. Yang tidak masuk, yang nggak layak, itu kan dieliminasi, dibuang. Eliminasi itu namanya dibuang, Bapak Ibu. Dibuang. Nah, jangan sampai kita itu dieliminasi sama Tuhan. Ya, walaupun kita kecil, sedikit, ya. Tapi ayo
di hadapan Tuhan. Caranya kayak mana? Kalau kita mau bagus, kalau paduan suara caranya kayak mana? Latihan. Ya, latihan untuk apa kalau kita mau bagus di hadapan Tuhan? Satu, firman Tuhan, satu perintah Tuhan, kuduslah kamu. Syaratnya, kuduslah kamu sebab aku. Standarnya itu, Bapak Ibu, kudus. Disendirikan tadi, spesial kita ini dilatih untuk juga selain disendirikan, dipisahkan untuk hidup kudus, juga bisa berarti suci, benar. Kita harus hidup suci, hidup benar. Nah, jangan pernah kita terpengaruh oleh bujukan si iblis. Bujukan si iblis tuh bilang gini loh di otak kita, di hati kita, mana bisa lah Bu hidup suci, mana ada orang yang suci, mana ada orang yang benar, mana ada orang yang sempurna. Itu terbisik loh. Nggak usah Bapak Ibu, saya pun juga gitu. Mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang suci. Kalau manusia mustahil hidup suci, seandainya memang tidak bisa hidup suci, saya yakin pasti Tuhan tidak akan memerintahkan itu. Pasti Tuhan nggak perintahkan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan tahu kita nggak bisa melakukan hidup suci, hidup benar, Tuhan nggak akan perintahkan itu. Jadi jangan terpengaruh sama iblis. Ya selama di dunia siapalah ya Bu yang bisa suci? Atau jangan terpengaruh dengan iblis seperti ini. Iyalah Bu, saya mau hidup suci, tapi nanti masih mudanya saya, masih lama lagi saya hidup, masih kecilnya saya, nanti bisa seperti kata Bilis. Sedangkan yang penjahat di samping Tuhan itu aja sudah mau mati baru bertobat dan Tuhan terima dia di Taman Firdaus. Kata Bilis seperti itu. Ya, dia nggak tahu padahal si penjahat ini dari awalnya dia sudah menantikan kerajaan Tuhan. Karena kalau menurut sejarah dia ini kaum Zelot, ya, si penjahat ini sebenarnya penjahat politik, kaum Zelot yang sebenarnya mereka memberontak terhadap pemerintahan Romawi saat itu, memberontak karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang seharusnya memerintah mereka. Berarti dalam hatinya dia sudah lama percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu. Ya, dan jangan salah, kalau kita bertobat nunggu mati, emang tahu kapan matinya? Emang tahu jam berapa kita mau meninggal? Tunggulah bertobat kalau udah mau meninggal. Kalau kita tahu kita mau meninggal ya bisa aja mungkin. Lah kita nggak tahu. Tahu-tahu dead. Ya. Bahkan kalaupun dikasih kesempatan sama Tuhan belum langsung meninggal, misalnya meninggalnya setengah dulu. Tahu setengah dulu ya, stroke contohnya. Ketika stroke pun otak sudah tidak bisa berpikir. Padahal mengasihi Tuhan itu harus segenap, tidak bisa setengah otaknya mati ketika stroke ya, setengah otaknya mati, setengah aja dipakai sama Tuhan, nggak bisa. Bapak Ibu, udah nggak berlaku. Ya, kita mau bagus-bagusan di hadapan Tuhan. Seperti kontingen paduan suara, ayo kita jadi kontingen yang terpilih. Seperti tadi, lagu tadi, kita dipanggil nama kita. Ya, caranya bagaimana? Latihan setiap hari, hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Latihan setiap hari. Bagaimana latihannya Bu Kristi? Saya nggak tahu latihannya bagaimana. Mulai dengan doa, Bapak Ibu. Itu wajib. Nggak bisa kita tinggalkan doa itu. Ya, karena doa itulah hubungan kita, komunikasi kita sama Tuhan. Nah, kalau doa saja hanya doa mau tidur, doa mau makan, doa bangun tidur, itu bukan doa, itu hafalan. Doa itu adalah ketika kita betul menyediakan waktu bagi Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, dengar
dengar firman Tuhan, jangan dengar yang lain, jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal yang lain yang tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Mulai latihan dari situ. Ya, Pak Eras tuh sering bilang, kalau mau mengubah hidup kita jadi hidup benar, mulai ubah rutinitas kita, ubah rutinitasnya. Ya. Dan untuk mengubah itu bukan Tuhan yang maksa kita, bukan Roh Kudus memimpin kita, bukan. Kita sendiri yang komitmen mengubah rutinitas. Kalau misalnya, contoh, Gary sama si Reguel pulang sekolah udah beres semua, udah bantu mama, udah masak, udah cuci piring, sisa waktu ngapain? Biasanya main bola contohnya. Contoh nih ya, main bola nih, jam segini main bola nih waktunya. Gak ada yang larang main bola, memang boleh-boleh aja karena waktunya udah beres, kerjaan udah beres. Nah, kalau mau hidup kudus di dalam Tuhan, mau jadi kontingen, mau jadi orang yang diperhatikan Tuhan, dilihat sama Tuhan, coba ubah rutin. Dari main bola, aku baca Alkitab, ada buku-buku yang ibu bagi, yang kita bagikan, ya, baca Alkitab. Pertama baru satu pasal, ngantuk ternyata baca Alkitab, tulisannya kecil-kecil. Gak apa-apa, besok coba lagi. Bu, sekarang udah ngantuk sih, cuman gak ngerti, bahasanya tinggi kali. Gak apa-apa, nanti Roh Kudus tolong. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pelan-pelan cari, kayak kami tadi sama Kak Mita tadi, pelan-pelan naik mobil yang butut ini, ya, mobil yang tua ini, kita jalani pelan-pelan sampai kok ke Balige, ya, sampai loh, dengan pertolongan Tuhan itu sampai kami. Tapi kami usahakan dulu, ya kita tuh juga gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak berusaha, kalau kita anggap remeh didikan Tuhan, hatai main di sibuk, ngomonglah terserah ibu lah, ibu ngajak hidup suci, hidup kudus, sedangkan makan aja pun kami susah. Terserah ibu lah, pokoknya hatai main di sini, ngomonglah situ ibu. Saya pokoknya ya saya hidup saya begini. Bapak Ibu, itu namanya anggap remeh didikan Tuhan, anggap remeh, ya. Bapak Ibu gak berdosa sama saya, tapi sama Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, jangan harapkan pemeliharaan Tuhan, jangan harapkan, semakin menjauh, ya. Tapi orang-orang tadi, kontingen tadi yang menyukakan hati Tuhan, yang ini siapa sih, Tuhan lihat itu kok ini baik sekali, cari Tuhan terus, duduk diam di kaki Tuhan, sediakan waktu, pikirannya hanya terarah kepadaku. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati. Mau coba, coba. Nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Setiap pagi kita ada doa pagi, setiap pagi. Itu online Bapak Ibu, online, ya. Dan Pak Eras waktu itu sampaikan, kapan ya, kemarin sampaikan, pertama kali doa pagi itu ada 7.000 sampai 8.000 orang, ya, seluruh dunia. Lama-lama itu turun, ya, turun. Sekarang tinggal 6.000-an. Kadang-kadang pun kalau hari Sabtu cuma 4.500, gitu ya, doa pagi itu. Dan Pak Eras sampaikan bahwa memang nantinya gereja-gereja, kegiatan-kegiatan kerohanian itu makin akan turun peminatnya. Akan turun peminatnya. Mereka lebih suka menikmati gadgetnya, menikmati apalah online, macam-macam online, ada jual beli online, ada film online. Mereka melihat itu, lebih tertarik dengan itu daripada duduk diam bersama-sama dengan kegiatan rohani. Itu akan makin, Pak Eras ngomong, itu akan makin berkurang. Ya, saya juga melihat, ya, di Indonesia mungkin belum, di Eropa itu gereja sudah habis jemaatnya. Gerejanya besar-besar, bagus-bagus, habis jemaatnya. Nggak ada yang gerejanya dijual jadi mall, ya, habis. Ada yang jadi museum, di tempat wisata. Ya, karena peminat Tuhan itu makin lama akan makin berkurang. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, disitulah Tuhan menyaring, disaring itu,
Ya, kalau kita baca, kita PL zaman dulu ya, semua orang dibuang karena jahatnya bangsa Israel ini. Mereka mengalami pembuangan demi pembuangan, tapi selalu perhatikan ya, ada orang-orang yang disisakan sama Tuhan. Contohnya tuh Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Itu disisakan sama Tuhan, gak dihanguskan, gak dihabiskan. Ya, api pun membakar mereka gak terbakar. Singa pun, Daniel pun dimasukkan ke gua singa itu gak makan dia, gak dihabiskan dia sama Tuhan. Ya, orang-orang yang tersisa, yang menjadi kekasih hati Tuhan, selalu akan ada. Ya, setiap generasi akan ada. Bapak Ibu, saya rindu, saya berdoa GSKI Bali G ini menjadi satu jemaat yang disisakan sama Tuhan. Ya, ketika bumi ini dihabiskan, dihanguskan, dan Tuhan datang kedua kali, nama kita tuh ada dalam list jemaat GSKI Bali G. Ada siapa aja di bawah kita ya, ada saya. Saya rindu bertemu dengan Bapak Ibu semua. Maka saya ngotot ngajak Bapak Ibu hidup kudus. Ya, ayolah, mulai dari sekarang, mulai dari doa pagi Bapak Ibu, jam 5 pagi, bangunlah, berdoa. Ya, kalau nggak ada kuota, ya, nggak ada internet, kuota nggak ada internet, ya nggak apa-apa, doa sendiri. Ya, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, sampaikan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Itu mulai dari situ loh Bapak Ibu. Lihat nanti karya Tuhan dalam hidupmu. Lihat, saya bukan menjanjikan, bukan gereja ini mau gereja-gereja yang apa ya, bukan teologi ya, kemakmuran ya, enggak. Tapi lihatlah, Tuhan itu setia. Tadi firman Tuhan mengatakan, Ia yang memanggil kamu, yang memanggil kita ini, yang membawa kita kepada jemaatnya, kepada menjadi milik kesukaannya. Tuhan itu setia, ya, dan Ia akan menggenapinya. Tuhan itu menggenapi janjinya, bukan Tuhan yang ingkar janji. Tapi persoalannya sama kita, mau nggak kita berjalan dalam janji-janjinya itu. Nah, kalau kita mau berjalan dalam janji-janjinya itu, satu cuma syaratnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berat nggak itu berjalan menjadi hidup kudus? Berat ya, berat. Jalani sedikit demi sedikit, latih tubuh ini. Makanya Paulus juga mengatakan, aku melatih tubuhku ya, supaya aku meninggalkan kehidupan yang lama ini, tidak lagi noleh ke belakang seperti istri Lot. Kalau noleh ke belakang nanti kita jadi tiang garam, bukan diselamatkan. Tidak menoleh lagi ke belakang dan berlari-lari, bukan jalan santai loh, jalan santai loh. Kata Paulus apa? Berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Allah, langit baru dan bumi baru. Harus itu satu-satunya tujuan kita. Bukan mau punya mobil pribadi, bukan mau punya rumah mewah, bukan mau mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Itu akan habis. Dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi jangan punya keinginan dunia. Stop itu. Itu gak layak di hadapan Tuhan. Gak layak. Keinginan kita harus Tuhan satu-satunya. Menyenangkan Tuhan, kayak mana hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Cuma itu satu-satunya. Lihat nanti Tuhan berkarya dalam hidupmu. Ya, lihat. Jadi mari kita jadi kontingen yang diperhitungkan Tuhan. Kita tiap hari mau berusaha, mulai dari doa pagi, berusaha hidup suci, berusaha dalam setiap perkataan, perbuatan kita, pikiran kita, bahkan moral kita, etika kita menyenangkan Tuhan. Ya, cuman itu aja, cuman itu. Jadi Tuhan tidak melihat kok besarnya jumlah jemaat, besarnya kontingen. Tuhan gak lihat itu. Jadi gak usah takut, gak usah minder
Ya, Tuhan gak lihat itu. Tapi Tuhan melihat kontingen ini, rombongan ini, gereja ini punya orang-orangnya hatinya rendah hati atau enggak, mau dibentuk atau enggak, punya hati yang pecah enggak di hadapan Tuhan, punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itu loh, hancur tuh maksudnya apa? Hancur hati itu kita benar-benar merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita nggak akan bisa apa-apa. Itu yang harus kita miliki. Nggak usah sombong, ya, nggak usah sombong. Apa kita ini? Nggak usah sombong. Ya. Nggak ada di mata Tuhan, nggak dihitung pendidikanmu apa. Ya. Nggak dihitung jumlah emasmu berapa. Nggak dihitung pekerjaanmu apa. Nggak dihitung kamu keluarga siapa, atau nggak dihitung kamu punya relasi siapa. Nggak dihitung sama Tuhan. Tapi ketika hatimu hancur, hati kita rendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, ya, berarti itu kita tahu bahwa tanpa Tuhan yang pegang kita nggak bisa apa-apa. Baru itulah yang diperhitungkan Tuhan. Itu, ya. Jadi mari komitmen kita, ketika Tuhan memanggil kita, nama kita ada. Ya. Ketika kita bertemu di tahta suci Tuhan sebagai juri agung kita, dia duduk di tahta sucinya. Kontingen GSKI Bali G, ya, disebutkan namanya satu-satu. Ya, luar biasa. Ibu Ire Praja Gugur. Wih, indahnya ya Bu dipanggil itu ya. Ya, Pak Sariku, Ibu Giri, ya, Bu Kristi. Aduh, supaya kita nggak nyesal nanti ya ketika sudah dipanggil itu, ternyata kita selama kita hidup kita nggak berjalan bersama Tuhan. Jangan sampai kita nyesal nanti kita di tahta pengadilan yang begitu megah itu. Nyesal nanti, aduh kenapa nggak aku pakai waktu untuk memuliakan Tuhan, kenapa nggak aku pakai mulutku untuk memuliakan Tuhan, kenapa nggak aku pakai uangku untuk pekerjaan Tuhan, kenapa nggak aku pakai keluargaku aja untuk memuliakan Tuhan, kenapa lututku nggak aku pakai berlutut. Nyesal nanti kita karena nama kita nggak ada. Ibarat kalau di hotel tuh ya Bu ya, kalau kita mau ada pesta yang undangannya diperiksa itu Bu ya kan, yang eksklusif undangannya diperiksa, gitu kita datang ternyata kita nggak ada undangannya. Kamu siapa? Kamu tamu tidak diundang. Jangan sampai nanti di istananya Tuhan kita sebagai tamu tidak diundang. Gak ada daftarnya di sini karena kita tidak berjuang dan anggap remeh didikan Tuhan. Yuk kita berubah ya Bapak Ibu ya. Waktu kita sebentar lagi, bumi ini mulai memasuki masa akhir. Ayo kita berubah ya, kita berubah. Amin. Mari kita lagi berdiri bersama-sama. Saya minta kami nyanyi lagi musik kita tadi. Kita nyanyikan sekali lagi ya Bapak Ibu. Dengan iman kita katakan, dengan janji yang diperbaharui dari hati kita. Yang tadi, bilakah kau diam di sana? Dengan komitmen baru kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita mau berjanji ketika kita selesai melayani Tuhan dalam hidup kita ini, selesai kita menjalani hidup yang benar, kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita sungguh merindukan bertemu muka dengan muka. Itu visi kita. Visi kita ke depan bukan yang lain. Katakan segenap hati. Haleluya. Amin. Amin. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa
satu-satunya. Jadikan ini kerinduan visi kami satu-satunya. Kami memandang keabadian-Mu Tuhan. Kami memandang kekekalan-Mu. Dan itu yang menjadi pokok pikiran kami satu-satunya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah berkata dunia ini akan habis, akan lenyap. Dunia ini akan kami tinggalkan. Dunia ini bukan rumah kami Tuhan. Tapi kami mau rumah kami berada bersama-sama dengan Engkau di langit baru dan bumi baru. Tuhan, ini janji-Mu, bukan kata-kata kami, bukan cuma sekedar imajinasi kami Tuhan, tapi ini nyata. Engkau yang sudah berkata dan Engkau setia Tuhan. Engkau akan menggenapinya. Tumbuhkan kerinduan itu Tuhan dalam kami. Tumbuhkan visi itu biar kami melihat bahwa kami juga boleh Tuhan layak bersama-sama dengan Tuhan nanti. Kami mau berjuang Tuhan seperti yang Tuhan mau. Membenarkan sedikit demi sedikit kehidupan kami yang melenceng, kehidupan kami yang gagal, yang meleset, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau perbaiki itu sampai kami sempurna di mata Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Kami sangat lemah Tuhan. Tanpa Roh Kudus menyertai kami, kami pasti lemah dan kami pasti gagal. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Dan di dalam perjalanan kami mencari Tuhan, di dalam perjalanan kami menyukakan hati Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Bapa, Engkau memelihara kami. Tuhan, kalau burung-burung di udara, bunga-bunga di kebun, Tuhan pelihara, Tuhan berikan keindahan. Terlebih-lebih kami ya Tuhan, terlebih-lebih kami. Kami berserah kepada-Mu sepenuhnya Tuhan, kami berserah. Sehatkan kami, kuatkan kami melakukan segala pekerjaan yang Tuhan inginkan, yang menjadi tanggung jawab kami dalam hidup. Kami mau lakukan Tuhan. Kami percaya Bapa, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Asal kami sungguh rindu mencari Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami terus berjalan bersama Tuhan. Jauhkan pikiran kami dari hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kami tidak mau meracuni hidup kami, pikiran kami dengan hal itu. Buat kami terus Tuhan ingat bahwa kami harus mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Buat kami mengingat itu hari demi hari, bahkan menit demi menit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini, GSKI Parigi. Bapak, kami mau Bapak, Engkau melihat juga kepada kami. Di antara ribuan bahkan mungkin jutaan gereja di dunia ini, tapi Engkau melihat satu kami di sini. Engkau melihat kami yang rindu, betul-betul rindu menyukakan hati Tuhan. Jadikan jemaat ini sungguh-sungguh terang yang bersinar, bukan saja di sekitar kami, tapi sungguh terang yang bersinar di mata Tuhan. Jadikan kami ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala ibadah kami, segala kegiatan kami, segala rencana kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada satupun agenda kami yang lain Tuhan selain menyukakan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita, serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih hati Tuhan, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, segala yang indah
yang datang dari Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang benar, Bapa kita. Dan pengajaran yang sungguh benar dari Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cinta kasih-Nya yang menebus kita dari dosa. Bersama-sama dengan pertolongan dari Roh Kudus untuk menjagai kita di dalam kita mengiringi Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Biarlah menyertai kita mulai saat ini sampai yang akan datang, selama-lamanya, bahkan ketika kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, kita masuk ke langit baru dan bumi baru. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu di latihan kita hari Kamis di FF. Kita baguskan lagi. Jangan lupa Natal GSKI itu tanggal 17 Desember, dan kita